Batas ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz berakhir hari ini. Lantas, akankah AS bakal membombardir Iran bila tetap membatasi akses di Selat Hormuz? Usai lama tak muncul, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bersuara dan menegaskan bahwa pembunuhan terhadap Kepala Intelijen Korps Garda Revolusi Islam tak akan mampu menghentikan kekuatan angkatan bersenjata Iran. Seskap Letkol Teddy Indrawijaya merespons pernyataan pengamat politik senior Saiful Mujani soal menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya masih banyak yang harus dikerjakan dan Presiden sedang fokus pada hal-hal strategis. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, jelang batas waktu ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Selat Hormuz, Iran justru terus meluncurkan serangan rudal pada gelombang serangan ke-98. Iran melancarkan gelombang serangan ke-98 dari operasi True Promise 4 yang menyerang target-target militer dan juga logistik utama yang terkait dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Dikutip dari media Iran Press TV, Iran juga telah secara resmi menanggapi usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat dengan mengajukan rencana 10 poin yang menuntut penghentian permanen perang. Salah satunya adalah pembentukan protokol transit yang baru yang dapat menjamin keamanan di Selat Hormuz. Sementara itu saudara, drone menghantam kompleks petrokimia di kota industri Jubail, Arab Saudi pada Senin malam. Sebuah sumber dari Azhong France Pers mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi hanya beberapa jam setelah fasilitas serupa di Iran juga diserang. Serangan itu saudara menyebabkan kebakaran di pabrik Saudi Basic Industries Corporation, di mana Jubail adalah salah satu basis kota industri terbesar di dunia yang memproduksi baja, bensin, petrokimia, minyak, hingga pupuk. Sementara itu saudara, militer Israel merilis video ledakan besar yang terjadi di sebuah desa di Lebanon yang disebut Israel merupakan infrastruktur Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa pekan lalu Israel akan meratakan semua rumah di Lebanon Selatan untuk melindungi kota-kota perbatasannya dari roket Hizbullah di Lebanon. Sementara itu saudara, di Lebanon sendiri lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Sementara itu 11 tentara Israel tewas di lokasi tersebut.
Asap terlihat mengepul di atas kota-kota di Lebanon Selatan, menyusul serangan tentara Israel yang menghancurkan sebuah rumah di Naqoura. Menurut media Lebanon, Israel melakukan 2 serangan di Kleileh dan pinggiran Al-Malikiyah, serta menghancurkan rumah-rumah yang terletak di Naqoura dan Al-Bayada di distrik Tyre Selatan. Laporan itu juga menyatakan Israel menembaki kota Bayut al-Sayyad dan Al-Mansouri. Serangan di dekat Naqoura menyebabkan 3 orang terluka. Sebelumnya, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan 7 formasi tentara Israel, tank Merkava di Rashaf di Lebanon Selatan, termasuk 4 permukiman di Israel Utara. Komando Pusat AS Centcom merilis rekaman baru yang menunjukkan serangan terhadap target militer Iran saat konflik memasuki minggu ke-6. Rekaman memperlihatkan sebuah kendaraan dan berbagai infrastruktur yang hancur usai ledakan besar. Meski demikian, tanggal dan lokasi pasti dari video Centcom tidak dapat diverifikasi secara independen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan saat ini telah memasuki periode kritis bagi Iran untuk segera membuat kesepakatan dan membuka kembali Selat Hormuz. Pihaknya akan memberi waktu hingga besok waktu bagian timur. Trump mengancam akan menghancurkan jembatan hingga pembangkit listrik milik Iran jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak menemukan kesepakatan. Meski demikian, saudara, Trump berharap tidak perlu melakukan serangan tersebut. They don't have to do it. But again, I just said 47 years they've been negotiating with these people. They're great negotiators. And because they're not going to have a nuclear weapon. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. Sementara itu, saudara, di Haifa, Israel, 4 anggota keluarga ditemukan tewas di bawah reruntuhan di Haifa, Israel setelah rudal Iran menghantam kota itu pada malam sebelumnya. Tim penyelamat masih berada di lokasi, sementara itu eskavator membersihkan reruntuhan gedung yang runtuh. Menurut otoritas Israel, tim penyelamat bekerja sepanjang malam mencari 4 orang yang hilang sebelum menemukan jenazah mereka beberapa jam kemudian. Sebuah rudal menghantam bangunan tempat tinggal di wilayah Haifa, Israel. Sedikitnya 10 orang ditemukan terluka dan sejumlah infrastruktur rusak berat. Seorang petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian menggambarkan kesulitan memadamkan api akibat luasnya dampak ledakan. Petugas terlihat terus berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air di puing-puing bangunan yang masih terbakar. Rudal balistik Iran menghancurkan sejumlah bangunan tempat tinggal dan puluhan mobil di Ramat Gan, Israel Tengah. Rekaman video menunjukkan jendela pecah dan atap runtuh setelah pecahan rudal menembus struktur bangunan. Tak hanya bangunan, sejumlah kendaraan, mobil, dan jalanan masih tertutup puing-puing. Pihak berwenang menyatakan setidaknya 2 orang terluka dalam serangan. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei kembali muncul ke publik, saudara, menanggapi kematian Kepala Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Majid Khademi yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Khamenei mengungkapkan ataupun mengucapkan pesan duka citanya terhadap kematian Khademi. Ia menyebut Khademi sosok yang berani, tangguh, dan juga sudah lama bergerak di bidang intelijen.
Mojtaba Khamenei menanggapi kematian Kepala Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Majid Khademi melalui media sosial X saudara. Mojtaba menulis kalimat yang intinya bermakna, sekali lagi musuh Zionis AS yang telah berulang kali mengalami kekalahan dalam perang yang dipaksakan terhadap Iran Islam telah menggunakan senjata andalannya berupa terorisme Zionis dengan membunuh Syahid Mayor Jenderal Majid Khademi, salah satu komandan komunitas intelijen dan keamanan negara tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keberhasilan Iran menembak jatuh jet tempur F-15E milik militer AS hanyalah faktor keberuntungan semata. Trump mengatakan meski Iran masih mampu melancarkan serangan, kemampuan militernya dinilai sudah jauh melemah. Menurutnya, insiden jatuhnya jet tempur tersebut bukan karena keunggulan, melainkan sekedar keberuntungan Iran di medan perang. How were they able to drop those? Well, you know what? When you do thousands and thousands of flights and you have one plane shot down and not mortally, the two pilots got out, they got a little bit lucky. And you know what? In war, you need a little bit of luck also. They got a little bit lucky. That's all they got. Sementara itu, saudara, pemerintah Iran menuding operasi militer Amerika Serikat untuk menyelamatkan pilot yang jatuh hanyalah kedok dari misi tersembunyi. Teheran mencurigai ada upaya untuk mencuri uranium yang telah diperkaya dari wilayahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut operasi tersebut sebagai sebuah kegagalan bagi Amerika Serikat. بلعجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس؟ نه. دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. Deretan bangku sekolah kosong, tas sekolah, dan sepatu-sepatu kecil yang tak lagi bertuan dipajang di tengah lapangan. Ini gambaran sisa-sisa kehidupan dari ratusan siswi SD Sajareh Tayyibeh yang tewas akibat serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat Israel. Suasana haru dan kemarahan menyelimuti ibu kota Iran saat warga dan pejabat tinggi berkumpul dalam acara penghormatan bertajuk Solidaritas untuk Mina pada Senin waktu setempat. Acara ini digelar untuk mengenang ratusan siswi dan guru yang tewas dalam serangan udara mematikan di sekolah dasar Sajareh Tayyibeh Mina pada akhir Februari lalu. مینا همیشه خواهد ماند ننگ ابدی برای دشمنان ملت و ما تلاش خواهیم کرد تا در مجامع حقوقی جهان این جنایت را ثبت کنیم و بعد از هیروشیما و ویتنام سومین جنایت امریکا را به عنوان جنایت. Bentuk solidaritas dan kecaman juga ditunjukkan oleh sejumlah sineas Iran dalam sebuah film dokumenter Bloody Angels dan The Angels of Minab. Di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, mereka tetap melakukan syuting film di bawah ancaman serangan udara sebagai bentuk perlawanan artistik. مربوط به مدرسه میناب هست و اون فاجعه انسانی که دشمن در روز اول، آمریکا در روز اول رقم زد و عامدانه با دوتا موشکی که مشخصاً پرتاب شد برای اینکه مدرسه رو نابود کنه. Dokumenter ini menceritakan kembali tragedi di sekolah dasar Sajareh Tayyibeh di Mina, Provinsi Hormozgan. Sekolah tersebut hancur akibat serangan misil pada 28 Februari 2026 yang menewaskan sedikitnya 175 orang dan mayoritas adalah siswi perempuan berusia 7 hingga 12 tahun. Saiful Mujani buka suara usai pernyataannya yang menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto viral. Pembahasannya kami hadirkan usai jeda.
Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, jadi pembicaraan karena pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto di sebuah acara halal bihalal pengamat. Saiful Mujani buka suara usai pernyataannya yang menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto viral. Mujani menegaskan pernyataannya bukanlah bentuk makar, namun bagian dari sikap politik. Sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik atau tindakan politik. Partisipasi politik adalah inti dari demokrasi. Mujani mengatakan tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik. Dr. Jayadana, silakan. Saiful Mujani memberikan klarifikasi atas video pernyataan dirinya disebut makar. Mujani menjelaskan rekaman menyebar luas dengan framing ngeri, ini udah luar biasa provokasinya. Ini bisa disebut makar, jaga NKRI dari Ulta Levenia di Instagram Levenia. Mujani menegaskan pernyataannya bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Dalam acara itu, terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo. Sikap dan tindakan politik bagian dari hak setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Ia masuk dalam wilayah kebebasan berbicara. Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar, berarti makar dijamin oleh UUD. Pastilah tidak, dan karena itu sikap politik bukanlah makar yang secara legal dilarang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya merespons pernyataan pengamat politik Saiful Mujani soal turunkan Presiden Prabowo Subianto. Teddy mengaku belum mendengar pernyataan kontroversial yang dilontarkan Saiful Mujani. Namun dia pastikan Presiden tetap fokus bekerja untuk masyarakat Indonesia. Wah, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa gitu kira-kira. Apalagi Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Mengganti impeachment itu yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Profesor Saiful Mujani, jadi pembicaraan karena pernyataannya mengenai Presiden Prabowo di sebuah acara halal bihalal pengamat yang bertajuk Sebelum Pengamat Ditertibkan pada 31 Maret lalu. Selain Saiful, hadir pula pengamat dari berbagai latar belakang seperti Ferry Amsari, Islah Barawi hingga Ubedillah Badrun. Saiful yang menjadi pembicara penutup dalam forum tersebut menyebut Presiden Prabowo sudah tidak presidensial. Menurutnya, Prabowo sudah tidak mempan diberikan saran-saran perbaikan, sementara DPR tak bisa lagi diharapkan. Sehingga satu-satunya cara menurut Saiful untuk menjatuhkan Prabowo yakni konsolidasi masyarakat. Nah, oleh karena itu jangan berharap kita memberi masukan-masukan untuk dia lebih baik. Dan itu tidak baik juga. Cuman untungnya orang ini nggak akan dengar gitu loh. Kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh. Yang nggak bisa kita harapkan mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Merespons pernyataan Mujani, Waketum Partai Gelora yang juga Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meminta semua pihak tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional. Ia menilai
Presiden bukan satu-satunya lembaga yang bisa dituntut pertanggungjawabannya. Karena menurut Fahri, ada cabang-cabang kekuasaan lain yang dapat ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional. Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat. Gitu. Acara halal bihalal pengamat ini diadakan sebagai bentuk keresahan para pengamat dan aktivis atas kasus percobaan pembunuhan aktivis Kontras Andri Yunus. Para pengamat menilai, sebagai kepala negara, Prabowo sangat sulit menerima masukan publik. Sehingga situasi inilah yang membuat para pengamat dan aktivis semakin was-was. Tim Liputan, Kompas TV. Adanya tudingan makar atas seruan Saiful Mujani. KUHP baru mengatur tentang perbuatan makar. Pasal 191 KUHP tentang makar terhadap presiden dan atau wakil presiden disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Lalu di pasal 193 KUHP tentang makar terhadap pemerintah disebutkan pada poin pertama, bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu di poin kedua, pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Potongan video pernyataan Saiful Mujani yang mengajak konsolidasi masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo jadi viral usai diunggah tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ulta Lavinia di akun Instagramnya. Ulta menyebut Saiful sebagai provokator berbaju akademisi. Tak hanya itu, Ulta juga menyerukan supaya masyarakat menjaga Indonesia dari upaya yang disebutnya sebagai makar terstruktur. Lalu apa batasan kemerdekaan berpendapat dengan upaya makar? Kita bahas bersama peneliti Posdam Ferry Amsari dan juga Sekjen Partai Gelora Mahfuz Siddiq. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya mulai dari Mas Ferry. Mas Ferry, pernyataan dari Prof. Saiful Mujani disebut sebagai provokator berbaju akademisi, bahkan mengarahnya ke makar. Anda sebagai salah satu yang hadir saat halal bihalal 31 Maret lalu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini problem demokrasi kita ya. Orang di lingkup elit tidak memahami isi konstitusinya. Kalau dibaca pasal 7A, 7B, 7C, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, upaya memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya itu diperkenankan oleh konstitusi. Yang kemudian diributkan malah sebaliknya yang bicara soal makar. Makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah. Dua hal yang berbeda. Yang dibicarakan Prof. Saiful, saya teman-teman bicara soal impeachment atau kemudian memberhentikan atau diberhentikan. Nah, ini terminologi yang tidak ada hubungannya dengan makar. Makar itu sebagaimana dijelaskan oleh pasal 191 tadi, jelas berupaya untuk membunuh presiden, berupa menahan presiden, ketiga kemudian menggulingkan presiden. Kalau dilihat dari pernyataan itu, sama sekali tidak ada tindakan-tindakan untuk bertindak makar. Ya, tidak ada proses ya mengumpulkan orang, mengumpulkan senjata,
mengatur strategi bahwa besok akan menculik presiden, besok akan menahan presiden, besok kemudian akan membunuh presiden, itu tidak ada. Jadi istana berkelebihan saja dalam menyikapi ruang demokrasi. Saya lihat beberapa orang di istana itu tidak paham konteks konstitusional ini, bahkan merasa ini dianggap inkonstitusional hanya karena mereka tidak baca undang-undang dasar. Jadi kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul itu jaminan konstitusional. Isi substansi yang dibicarakan juga isi yang ditentukan oleh pasal 7A, 7B, 7C, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar. Masa kita bicara sesuatu yang konstitusional ada di Undang-Undang Dasar disebut makar. Nah, ini sebenarnya cara orang tidak bisa menerima masukan ya. Kalau dia berbeda pandangan langsung dibilang antek-antek asing, dibilang upaya makar. Ya kapan Pak Saiful Mujani bicara pembunuhan, mau menangkap presiden, mau kemudian menculik presiden, atau menggulingkan dengan cara-cara yang tidak sah? Tidak ada sama sekali. Jadi bagi saya ini berlebihan. Oke, kalau misalnya disebut berlebihan, sebentar Mas Ferry, saya minta tanggapan dari Pak Mahfuz. Kalau Anda menilainya pernyataan dari Pak Saiful Mujani kemarin itu memang adalah bentuk atau respons dari KSP adalah bentuk tidak bisa menerima kritik dan juga berlebihan, atau sebenarnya ini masuk provokasi? Ya, saya kira yang disampaikan Prof. Saiful Mujani ini bagian dari kritik yang memang sangat keras ya dari masyarakat, walaupun beliau ya punya posisi yang lebih khusus ya, bagian dari elit sebenarnya. Dan terlalu jauh juga kalau kita segera memvonisnya sebagai makar ya. Tapi perlu kita pahami dan kita dudukkan konteks yang lebih luas ya. Ketika kita sebagai bangsa dan negara ini, sebagaimana situasi yang dialami oleh banyak negara lain di dunia, ini memang sedang berada dalam satu situasi krisis ya, yang bisa mengarah kepada pertarungan eksistensi bukan saja satu pemerintahan, tapi juga pertarungan eksistensi satu negara dan bangsa. Dan ini kan semua akibat dari perang yang berkelanjutan yang terjadi di Teluk Persia. Dan kalau misalnya dalam hari-hari ke depan Trump ini merealisasikan mewujudkan ancamannya, ini akan jauh lebih dahsyat situasi yang dialami. Jadi saya kira konteks sosial politik, konteks dinamika global ini perlu kita pertimbangkan ya di dalam kita menyampaikan sikap-sikap politik, walaupun secara konstitusi itu dilindungi, tetapi kita mengkalkulasi dampak apa yang itu bisa ditimbulkan. Oke, tapi Pak Mahfuz, kalau misalnya itu memang ada menjaga marwah juga kita di luar negeri, tapi kalau Anda menilainya apakah istana betul sebenarnya berlebihan seperti kata Mas Ferry? Saya kira ini situasi saling saut bersaut ya, dan itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau ada kritik yang dinilai terlalu keras, lalu ada reaksi balik yang juga cenderung keras ya, itu situasi yang menurut saya masih sangat wajar saja, situasi dialektika yang sangat wajar. Tetapi kan kalau misalnya ada vonis makar lalu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, itu kan baru sesuatu yang ya kita perlu diskusi secara lebih dalam. Dan saya kira yang disampaikan Prof. Saiful Mujani juga ya, ini perlu kita bedah secara lebih clear ya, apakah ini baru sekedar opini atau memang rencana aksi. Kalau itu rencana aksi, memang ini jadi masalahnya serius. Kenapa? Karena di sana ada isyarat bahwa proses-proses demokrasi prosedural konstitusional ini seperti ingin dilompati ya dengan cara ada konsolidasi masyarakat sipil kira-kira turun ke jalan ya untuk mendesak para pihak yang punya cabang kekuasaan di legislatif misalnya untuk kemudian melakukan impeachment. Nah, sementara konteks masalah yang lebih mendasar yang itu menjadi tanggung jawab bersama, ini kan menurut saya lebih penting kita bicarakan. Misalnya pemerintahan Prabowo ini, Presiden Prabowo ini baru 17 bulan ya, dan situasi
dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Saya kira kritik-kritik itu coba kita letakkan dalam dua situasi atau konteks dua situasi itu, sehingga kemudian kita bisa menemukan pandangan atau kritik yang arif itu seperti apa yang dibutuhkan untuk masa depan. Oke, kalau gitu kritiknya, kalau Mas Ferry, sebenarnya apa yang mendorong atau jadi latar belakang para pengamat saat itu berkumpul di Halal Bihalal sampai menyebutkan beberapa kritik sampai ada kesimpulan impeachment dan juga menurunkan Presiden Prabowo? Ya, tentu karena Presiden dianggap melanggar konstitusi ya. Kalau bicara konteks yang dijelaskan oleh Pak Mahfuz dengan baik tadi, misalnya kondisi global ya. Presiden itu perlu dicatat itu melanggar ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 sebelum pergi menyetujui BOP harus minta persetujuan DPR terlebih dahulu. Dan kita tidak pernah mendengar DPR mengkritik Presiden juga sebagai mekanisme cabang penyeimbang karena ya koalisinya sudah terlalu besar. Jadi ada banyak rangkaian kenapa Presiden dituding melanggar konstitusi, tidak peduli dengan publiknya sendiri, tidak paham situasi dan segala macamnya. Dan Bagi para saya pengamat merasa bahwa impeachment ini atau menurunkan Presiden adalah jalan satu-satunya? Ya kalau sudah pilihannya impeachment itu sudah penyakitnya sudah parah, jadi itu sudah pasti jalan satu-satunya yang dianggap publik. Tapi perlu diingat Mbak Cindy, publik itu tidak punya daya kuasa ya. Publik itu cuma mengutarakan, menyampaikan kok terlalu heboh istana. Jadi bagi saya di titik tertentu Pak Mahfuz bukan publiknya yang diminta untuk arif, tapi istananya yang harus arif. Nah kan sayangnya istana itu tidak menempatkan orang-orang seperti Mahfuz Siddiq untuk menjelaskan dengan baik cakrawala publik dan kondisi publik, tapi menempatkan orang yang reaktif, tidak paham situasi, dan lebih cenderung tendensius. Jadi kalau bicara dengan publik menurut saya, ya carilah figur yang tepat ya istana, sehingga ketika istana merespon, itu tidak dalam respon yang galau, tidak penuh emosi, arif bijaksana, itu harapan istana. Publik kalau diminta arif ya agak susah, kondisi situasi dianggap publik bermasalah. Ada TNI kita yang mati gara-gara perjanjian presiden yang tanpa persetujuan DPR. Ada tentara kita yang mati tanpa proses pengesahan oleh DPR. Nah yang begini-beginian kan tidak bisa bicara soal arifnya rakyat. Negara yang perlu arif termasuk kemudian kalau orang berkeluh kesah terhadap sesuatu direspon dan ditindak dengan cepat. Misalnya orang komplain tentara kita mati, keluar dari BOP. Orang komplain rakyat kita diracun oleh MBG, berhentikan MBG sementara waktu. Uang TKD di daerah kosong gara-gara MBG. Dalam hitungan 30 hari MBG dihentikan, itu uang TKD terselamatkan. Yang kebijakan-kebijakan begini. Itu adalah beberapa kritik yang disampaikan, dirasakan oleh pengamat. Betul. Yang dibaca adalah kritik pengamatnya, kemarahan publiknya. Tidak dibaca kenapa mereka mengkritik, kenapa mereka marah. Jadi negara sesat pikir. Nah, yang seperti ini yang membuat orang semakin tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan negara. Kalau ada dalam tanda kutip tadi kemarahan dari publik, nah kemudian tapi Pak Mahfuz menurut Anda sebenarnya seharusnya istana bagaimana merespons keresahan-keresahan ini? Karena kan halal bihalal, pertemuan pengamat ini juga dilakukan setelah ada kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Ini menjadi keresahan publik. Ya, saya kira begini, situasi yang kita hadapi ini memang harus membuat semua pihak mawas diri. Semua pihak yang saya maksud ya pemerintah yang memang diberikan mandat untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan. Yang kedua masyarakat ya yang ya dalam tanda petik nasibnya juga bergantung pada bagaimana kinerja pemerintahan. Dan yang ketiga ya kalangan elit yang memang punya pengaruh ketika dia menyampaikan pandangan-pandangan atau menyampaikan saran-saran terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga dihadapi oleh pemerintah. Nah, menurut Anda istana juga harus bersikap lebih terbuka terhadap kritik ini? Ya, menurut saya ada dua hal yang ini harus menjadi titik temu semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun elit akademisi, elit politisi dan seterusnya. Yang pertama adalah kesadaran bahwa
kita ini sedang dalam situasi krisis global yang punya impact sangat besar terhadap situasi nasional, dan situasi krisis ini ke depan ini akan semakin berat. Itu satu. Yang kedua, semua pihak harus punya orientasi yang sama. Yang akan kita kedepankan ini apa? Yang akan kita kedepankan adalah keselamatan bangsa negara, dan kemudian yang kedua adalah keselamatan dan hak-hak hidup masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Nah, kalau dua ini jadi orientasi kita bersama, maka semua pandangan dan perbedaan yang ada itu kita carikan jalan titik temunya. Misalnya, ketika masyarakat melakukan kritik, maka itu tidak bisa ditutup karena memang dalam situasi sekarang segala macam celah itu sangat lebih mungkin terbuka. Itu satu. Yang kedua, dalam situasi semacam ini pemerintah, apakah itu juru bicaranya, pejabatnya juga tidak boleh overreaktif, tetap kemudian merespon situasi dan pandangan termasuk keras apapun dengan cara yang arif. Itu yang kedua. Yang ketiga kita harus bersepakat bahwa dengan situasi krisis ini apapun masalah yang ada itu harus kita carikan jalan keluarnya secara konstitusional. Jadi kemudian kita memberikan ruang atau kita memberikan dorongan bagi pihak-pihak untuk berpikir melakukan perbaikan atau koreksi dengan cara jalur konstitusi. Oke, butuh ya kerjasama dari semua elemen, tapi juga tetap harus bersikap terbuka terhadap seruan. Pak Mahfuz dan Mas Ferry Armsari, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Terima kasih banyak. Mas Ferry. Terima kasih. Usai jeda, saudara, aktivis korban penyiraman air keras Andri Yunus menyampaikan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum kasus teror air keras yang menimpanya jika dilakukan melalui mekanisme peradilan militer. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Aktivis korban penyiraman air keras Andri Yunus menyampaikan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum kasus teror air keras yang menimpanya jika dilakukan melalui mekanisme peradilan militer. Pernyataan itu disampaikan melalui surat pesan kebangsaan terkait dengan kasus Andri Yunus di kantor Kontras Jakarta. Surat mosi tidak percaya dibacakan Cendekiawan Sukidi. Andri menilai bahwa kasus penyerangan yang dialaminya pada 12 Maret lalu bukan sekadar serangan personal, melainkan tindakan sistematis untuk membungkam gerakan sipil. Surat dibacakan di hadapan tokoh diantaranya Karlina Supeli, ada Bushro Mukhodas, Lahida Hatta, dan para tokoh turut mengecam aksi kekerasan terhadap aktivis Andri Yunus yang dinilai merupakan tindakan yang mengancam keselamatan. Kasus Andri Yunus ini, saudara, dinilai sebagai bentuk ancaman impunitas dalam berdemokrasi serta kebebasan sipil. Dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit militer pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Saya meminta kawan-kawan untuk mendorong tim gabungan pencari fakta independen yang melibatkan banyak unsur. Harapannya hasil TGPF independen mampu menelusuri aktor tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, namun juga termasuk aktor intelektual. Sementara itu, saudara, Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya menjelaskan bahwa saat ini korban penyiraman air keras Andri Yunus sudah memasuki tahap operasi kelima. Dalam operasi ini memfokuskan pada pemulihan di area wajah, terlebih area mata yang terdampak parah. Mungkin minta doanya juga bahwa hari ini tadi sekitar pukul 10 sudah berlangsung operasi kelima, tindakan kelima gitu ya, yang dilakukan oleh tim dokter RSCM kepada Mas Andri, dan operasi diperkirakan selesai sekitar jam 1 atau jam 2 siang ini. Jadi saya belum bisa memberikan update kondisinya, tapi yang jelas kondisinya sudah perlahan stabil. Cuman yang kami khawatirkan sesuai yang kemarin disampaikan oleh tim dokter RSCM, kondisi di mata kanannya menurun. Penegakan hukum kasus penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, yang diproses di peradilan militer, diprotes masyarakat sipil.
Pada acara Kamisan yang digelar di depan Istana Merdeka, masyarakat sipil mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta, TGPF, dan adili seluruh pelaku di peradilan umum. Proses hukum yang kemudian dilakukan oleh polisi melimpahkan kasus ini kepada TNI merupakan suatu hal yang salah langkah. Salah langkah, polisi bisa dianggap lepas dari tanggung jawab. Jadi Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan secara eksplisit setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Kalau Andri adalah orang sipil dan mengalami kejahatan sipil, harusnya pelakunya sama-sama diadili di pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada peradilan militer, tapi tunduk pada peradilan umum kalau melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Dua undang-undang ini, Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, adalah undang-undang yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Namun mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto menilai motif pelaku merupakan balas dendam. BAIS itu adalah satuan yang terpilih anggotanya, terlatih anggotanya, terstruktur pekerjaannya, dan satu lagi senyap. Jadi kalau itu betul-betul dipimpin seorang pati, dilaksanakan oleh seorang kolonel, Andri tidak akan pernah pulang rumah. Artinya ketika pernyataan dari Pak Soleman menyebut bahwa kecil kemungkinan ada keterlibatan perwira menengah ataupun perwira tinggi, artinya tindakan ini tindakan apa? Motif yang paling memungkinkan apa, Pak? Balas dendam. Balas dendam? Ya, itu. Setelah mulai dari kemarin, setelah saya baru tahu bahwa pada satu ketika Andri bisa menerobos masuk ruang persidangan. Nah, menerobos masuk persidangan itu kan artinya ada barikade pengamanan yang lolos. Nah, orang-orang PAM ini pasti kena hukum karena ini lolos. Nah, sangat mungkin mereka ini sangat mungkin mereka yang menjaga dan mereka yang dapat hukuman gara-gara itu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menilai aktivis sebagai mitra bukan lawan, sehingga penyelidikan harus lebih dalam apakah operasi intelijen atau bukan. Mereka sama sekali bukan lawan, apalagi musuh bagi pemerintah. Pun mungkin Anda memiliki informasi apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen atau seperti apa? Kita melihat CCTV, orang ini naik motor dari mana, siapa yang dibonceng, itu kan sudah kelihatan. Ini ada satu proses yang sebenarnya terencana. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang spontan dan tiba-tiba. Ini memang direncanakan secara sistematik. Nah, siapa mereka pelakunya ini? Sudah diketahui tentunya ada 4 orang, kata Puspom, dari kalangan militer. Tentu penyidikan harus lebih jauh ya. Apakah memang ini adalah satu operasi intelijen, ataukah ini ada perintah untuk melaksanakan ini atau tidak? Atau ini inisiatif mereka sendiri? Atau bisa aja ada orang di luar institusi TNI yang menggunakan para prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Motif penyiraman air keras terhadap Andri Yunus hingga saat ini belum terungkap. Pelaku eksekutor telah ditangkap. Proses hukum harus mampu menegakkan keadilan untuk mengembalikan marwah demokrasi dan kebebasan berpendapat. Batas ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz berakhir hari ini. Akankah Amerika membuktikan ancamannya menggempur Iran habis-habisan? Pembahasannya bersama Yasir Neneh Ama, hadir usai jeda.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer Amerika Serikat bisa menghancurkan situs energi dan jembatan di Iran dalam kurun waktu 4 jam setelah tenggat waktu yang dia tetapkan. Ultimatum Trump ke Iran untuk segera membuka Selat Hormuz berakhir hari ini pukul 20 waktu Iran. Trump menegaskan mereka sedang memasuki periode kritis dengan Iran dan kembali mengancam akan mengembalikan Iran ke zaman batu. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. Pemerintah Iran tidak gentar dengan ancaman ini. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Iran menyebut Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan penuh delusi. Ia menambahkan masyarakat Iran pada umumnya melihat Trump sebagai pribadi yang kurang memiliki keseimbangan dan menilai pernyataan Trump kontradiktif. ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشیم. Iran sudah menegaskan Selat Hormuz selalu terbuka untuk dunia, tapi tertutup bagi musuh Iran. Saudara, batas ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz berakhir hari ini. Jika Iran masih pada pendiriannya membatasi akses di Selat Hormuz, AS akan menggempur negara tersebut habis-habisan. Apakah Amerika Serikat akan membuktikan ancaman ini? Kami membahasnya bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Mas Wibawanto Nugroho Widodo, dan juga pengamat hubungan internasional dari Universitas Parayangan, Mas Kisino Bawono, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Mas Wibawanto dulu. Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat ancaman Trump ini kan bukan kali pertama, tapi pada ancaman ini Trump menyatakan bahwa ini adalah critical time untuk Iran. Anda membacanya, akankah Trump membuktikan ancamannya dengan membombardir infrastruktur Iran? Ya, yang pertama adalah secara objektif saya tidak pernah melihat di dalam sejarah Amerika dalam kondisi dipermalukan seperti ini. Dan itu juga diakui oleh para pakar terkait di Washington dan juga kalangan National Security Community di Washington. Yang kedua, pada saat Trump memberikan suatu coercive statement, ya, itu harus diikuti oleh diplomasi dan operasi khusus. Itu poinnya. Ya, jadi diplomasi harus bergerak, operasi khusus harus bergerak, sehingga settlement itu tercapai tanpa akhirnya menimbulkan malu kepada Amerika dalam hal ini khususnya, karena sudah terbukti sejak awal, ya, Amerika mengklaim bahwa sudah menghancurkan nodes militer Iran, baik itu kekuatan fasilitas nuklir, misil, ya, drones, tetapi pada kenyataan termasuk juga proxy, ya, tapi pada kenyataannya Iran masih bisa melakukan serangan balik, sehingga kita masuk ke phase 3 yang kita diskusikan kemarin, baik melalui proksinya, melalui misil, melalui drone, ya, dan juga bahkan second layer of leadership atau leadership layer yang kedua setelah yang pertama sudah banyak yang tewas, tetap melakukan perlawanan, ya, itu poinnya. Jadi di sini walaupun Amerika sudah melakukan military build up, mengklaim sampai yang paling besar sejak 2003 perang di Irak, dan sudah relokasi aset-aset militernya, apapun yang dikatakan Amerika, itu Iran berusaha untuk membuktikan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ini menjadi titik krusial yang mana kita concern-nya ini bisa menjadi eskalatif. Karena kalau Amerika melakukan serangan yang sifatnya counter value, bukan lagi counter force, ini akan memakan balik Amerika. Karena di dalam perang, kita harus menganut yang namanya just war theory, ya. Just ad bellum, just in bello. Bagaimana kenapa perang itu dilakukan dan bagaimana perang dilaksanakan.
Nah, jadi ini merupakan satu crucial point bagi Presiden Trump karena kelihatannya untuk Iran membuka segera Selat Hormuz itu possibility-nya ada tapi paling kecil menurut saya. Oke, paling kecil ya. Yang kedua adalah prolong konflik, itu yang moderat. Dan yang ketiga adalah high intensity konflik. Nah, high intensity konflik ini kecil kemungkinannya, tapi bisa terjadi jika prolong coercive phase ini terus berlanjut, ya, sehingga muncul faktor-faktor irasional dan lebih kepada subjektivitas pemimpin terkait untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan suasana chaotic dan blunder yang menimbulkan counter reactions dari lawan, dan ini bisa menjadi eskalatif, melebar secara regional, secara intensitas, bahkan bisa menarik atau menimbulkan chain reactions untuk keterlibatan great powers lainnya. Baik. Jadi ini kata lain selain Presiden Trump mengatakan yang dari pihak Amerika Serikat, dari Washington, stop, sekarang stop, ya. Keluar dengan dengan cara yang ada dignity, walaupun pasti ada aspek kekalahan di sini, artinya tidak mencapai semua sasaran politiknya tapi risiko eskalatif karena sekarang Timur Tengah juga terpecah ya somehow pandangannya antara yang pro Amerika dengan netral. Eropa itu posisinya adalah fokusnya bagaimana deeskalasi, sedangkan jadi menurut Anda kemungkinan kecil ya ini akan diambil sikap yang diambil oleh Donald Trump ini. Ya, saya mau ke Mas Kisino. Mas Kisino, kalau kita lihat kan sebenarnya menarik adalah bagaimana respon dari Iran sendiri begitu. Mereka merespon bahwa mereka justru menyatakan bahwa sudah 7 kali deadline yang disampaikan oleh Trump. Justru mereka membalasnya dengan menyebut bahwa Trump ini delusional begitu. Oke, kalau saya diminta mengomentari terkait tadi ya, bagaimana respon Iran, saya pikir dalam hal ini Iran merasa mereka cukup pede dengan posisi mereka. Mereka pegang Hormuz, mereka bisa mengontrol perdagangan dunia, terutama untuk masalah energi, gitu yang itu kemudian efek kemana-mana. Dan di satu sisi, ketika prolong konflik ini berlanjut, prolong war ini berlanjut, Iran nampaknya betting atau gambling bahwa dunia akan lebih simpatik dengan mereka. Apalagi dengan melihat kondisi bahwa Amerika Serikat selama ini yang dilakukan oleh Presiden Trump adalah membuli aliansinya mereka sendiri, termasuk orang-orang yang negara-negara yang ada di dalam NATO. Dan efeknya Amerika Serikat ketika kemarin berulang kali meminta negara-negara NATO untuk ikut campur intervensi dalam perang ini, mereka bilang tidak, gitu kan. Jadi Iran nampaknya cukup pede bahwa kalau proses perang ini berlanjut, mereka akan yang ada di atas angin, sehingga nantinya ketika ada momen untuk ceasefire atau bahkan momen untuk ada perjanjian pasca perang, mereka akan ada di atas angin. Dan termasuk ini siap menghadapi serangan dari Amerika Serikat jika memang ancaman Trump ini benar-benar dilakukan. Terkait ancaman Trump dan kesiapan Iran, gitu ya, saya rasa Amerika Serikat dan Presiden Trump sendiri seharusnya sadar, gitu ya, bahwa kalau Anda berani mengancam, Anda seharusnya juga berani untuk follow up dengan ancaman Anda. Karena kalau Anda tidak follow up ancaman Anda, siapa yang akan percaya ancaman Anda selanjutnya, gitu kan? Kredibilitas AS dan kemampuan AS, kalau dalam bahasa politiknya, gitu, capability to project their power itu kemudian akan dipertanyakan. Di sisi lain, Iran, saya pikir Iran juga cukup percaya diri. Dia tahu bahwa kalau ada serangan darat ke wilayah mereka, ini pasti akan tidak mudah bagi Amerika Serikat. Ini butuh resources yang banyak, baik itu resources material maupun imaterial. Yang nampaknya saya pikir apalagi dari sisi imaterial, Amerika Serikat tidak siap. Nah, kalau dari Mas Wibawa sendiri melihatnya seperti apa? Seperti yang tadi Anda sampaikan, ancaman ini juga tentu juga disertai dengan lobby-lobby di belakang meja begitu. Anda melihat negosiasi yang dilakukan oleh Trump ini seperti apa? Karena kalau kita lihat Iran sendiri sudah menyampaikan respons terkait dengan proposal perjanjian gencatan senjata yang disampaikan oleh AS, tapi poinnya adalah mereka meminta protokol baru transit di Selat Hormuz, termasuk gencatan senjata secara permanen dan juga meminta ganti rugi perang dari Amerika Serikat. Jadi gini Mas ya,
Jadi ada dua center of gravity yang harus menjadi perhatian kita sekarang. Yang pertama adalah hati dan pikiran rakyat Iran. Ya, ternyata hati dan rakyat pikiran Iran itu tidak nyambung dengan apa yang menjadi harapan Amerika, yaitu mereka terbukti belum mampu dan mau untuk mengganti rejimnya sendiri. Itu poin kenyataan, objektif ya. Selepas mereka itu tidak mau atau takut, itu lain perkara. Yang kedua, center of gravity-nya adalah Selat Hormuz. Nah, menguasai Selat Hormuz sama saja menguasai bagaimana eskalasi ini dimainkan. Dan ini dikuasai oleh Iran. Karena Amerika tidak siap masuk dalam fase 3, yaitu retaliasi yang berkelanjutan. Baik lewat proksinya, baik lewat penutupan Hormuz yang berkelanjutan seperti ini, dan juga oleh serangan-serangan misal dan drone yang masih terus berlanjut, dan ada keterlibatan great powers lainnya yang diduga Rusia dan China secara tidak langsung. Misalnya dengan tankernya China diizinkan saja, itu sudah memberikan favor kepada China, dan China ikut mendukung Iran untuk menjadi lebih kuat dalam hal ini, lebih survive, itu poinnya. Jadi kalau harus melakukan invasi darat, itu saya bilang berkali-kali, itu tidak memenuhi persyaratan strategis dan kemampuan dari postur pertahanan Amerika sendiri, harus melakukan major theater war untuk tujuan yang tidak jelas, invasi yang tidak jelas, ya, sehingga akhirnya juga belum tentu mencapai sasaran yang diharapkan. Karena di Amerika sendiri sudah pernah melakukan yang namanya foreign internal defense, yaitu kasus Afghanistan dan Irak. Mereka mentopel pimpinan Irak dan Afghanistan saat itu. Setelah itu Amerika memberikan dukungan dari luar dalam bentuk foreign internal defense, yaitu membantu pimpinan yang mereka pilih untuk melawan pemberontak dari dalam. Itu nggak berhasil, ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah irregular warfare, mendukung organ dalam untuk memberikan perlawanan, dan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu. Nah, itu disampaikan oleh Presiden Barack Obama adalah pilihan cuma 2, mau perang ini menjadi eskalatif regional dengan resiko menjadi perang dunia, atau lakukan yang namanya very hard, very patient, very challenging diplomacy. Itu poinnya. Jadi mana yang lebih memungkinkan? Saat ini kalau tidak dibuktikan, itu akan semakin memberikan nilai negatif pada Amerika sendiri. Itu poinnya. Baik, kalau kita berbicara soal kekuatan militer Trump begitu, saya ke Mas Gisino. Sebenarnya kan di internal Amerika Serikat sendiri kan juga terjadi pergejolakan begitu. Ada beberapa petinggi-petinggi militer dari AS yang juga akhirnya keluar. Apakah ini juga bisa dibaca menjadi sebuah gangguan ataupun sangat berpengaruh besar terhadap Donald Trump dalam mengambil keputusan, sehingga tidak terlihat firm begitu dalam mengambil keputusan dalam perang melawan Iran ini? Oke, Mas, saya mau konfirmasi dulu, klarifikasi, apakah ini yang dimaksud dengan beberapa jenderal, including Army Chief of Staff yang dipecat oleh Sekretari Hegseth kemarin yang dimaksud? Betul. Oke, terkait itu saya membacanya gini, beberapa hari yang lalu ketika saya diwawancara dengan Kompas, saya bicara bahwa proyeksi ke depan saya adalah akan ada perdebatan di dalam pemerintahan AS antara kelompok ideolog yang percaya dengan ideologi, entah itu America First, entah itu MAGA, entah itu pokoknya apapun yang penting Trump, setuju apapun yang Trump katakan, dengan kelompok-kelompok yang tidak terikat dengan ideologi tersebut. Mostly itu yang dimana kemungkinan ada di militer, yang mereka percaya perhitungan strategis, perhitungan rasional. Nah, nampaknya yang saya baca dari beberapa jenderal yang mundur ini, ada dugaan bahwa ada penyelarasan visi di dalam pemerintahan AS, di mana dilaporkan oleh CBS News gitu ya, jenderal-jenderal yang dipecat ini karena alasan tidak sejalan dengan visi dari Presiden Trump, maka mereka dipecat. Dan efeknya apa? Kemudian yang saya baca, kemudian yang lebih banyak dikemukakan ke publik, yang pengen ditunjukkan adalah pengambilan keputusan menurut ideolog. Karena saya rasa kalau kita banking pada orang-orang yang rasional, mereka akan melihat bahwa perang di Iran kalau dilanjutkan itu pasti akan costly, itu tidak rasional. Itu akan susah untuk dicapai tujuan-tujuan akhirnya. Nah, sementara yang dari kelompok ideolog ini atau yang pro Trump in general, mereka butuh exit strategy, butuh mempertahankan image dari Presiden Trump supaya Presiden Trump ini tetap tampak kuat, tetap tampak invincible. Dan nampaknya kalau yang terjadi setelahnya
sama seperti ini gitu ya, makin banyak orang yang pro Trump yang diangkat, rasa-rasanya ini makin akan condong ke presidensi yang Oke, jadi menurut Anda Mas Visino, kalau kita balik lagi dengan deadline waktu, batas akhir waktu dari ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz, menurut Anda apa yang lebih, kemungkinan apa yang akhirnya diambil oleh Donald Trump dalam batas akhir waktu ultimatum ini? Oke, dengan apa yang saya baca, saya pikir beliau akan mencari eskalasi to de-eskalasi. Jadi escalate to de-escalate. Dia butuh momen di mana dia tampak menang, dia menunjukkan bahwa iya, saya bisa follow up ancaman saya, ultimatum saya, dan kemudian saya bisa mencapai satu momen penting, apapun itu, entah itu mengambil Kark Island, atau membuka Hormuz, atau apapun itu, yang penting menunjukkan bahwa dia menang, dia di atas angin, sehingga selanjutnya dia bisa harapannya mendikte proses perundingan damai. Dan saya pikir dia sebetulnya sadar bahwa kalau mau dilanjutkan ini tidak baik bagi image dia, karena dia juga sadar harusnya publik di AS itu juga concern dengan perang yang berkelanjutan. Dia punya election di besok November, dan kalau kandidat-kandidat yang pro dia itu kalah, ya dominasi Presiden Trump di dalam politik AS itu terganggu. Dan kalau dominasi dia di politik AS terganggu, ya takutnya segala isu politik dan legal kehukuman dia ini bisa terganggu, bisa mengganggu dia lebih jauh karena dominasi dia terganggu. Kalau itu kemungkinan langkah yang akan diambil oleh Donald Trump. Kalau saya ke Mas Wibawanto, melihat kemungkinan langkah-langkah yang diambil oleh Iran sendiri akan seperti apa? Ya, kalau Iran sudah pasti, mereka akan menunda kemenangan dari Amerika. Amerika tidak sampai apa yang menjadi sasaran politiknya, yaitu pergantian rezim, dan Amerika tidak akan mencapai apa yang mereka harapkan sekarang, yaitu terbukanya Hormuz. Jadi saya sekarang kembali ke Amerika ya. Pengalaman saya sekolah di Amerika Serikat di National Defense University ya, saya sekolah militer di situ. Saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan textbook yang saya pelajari. Itu poin satu. Ya. Berarti kalau seorang Kasat, Wakasat, Chaplain ya, dan juga banyaknya jenderal lain, termasuk Panglima Tradok itu Training and Doctrine Command dan Transformation, yang bicara mengenai Joint Force Command dan juga pejabat-pejabat di Joint Force Staff, ya, mundur, itu sudah merupakan satu tanda perlawanan, ya, bahwa establishment itu tidak bisa menerima langkah-langkah eratik Presiden Trump lagi. Nah, karena Presiden Trump sejak running di tahun 2016, saya sudah membuat suatu artikel waktu di Jakarta Post, prediksi Trump ke depan pada saat terpilih dalam hal national security. Beliau datang dari kelompok anti-establishment. Nah, sekarang dengan kebijakan beliau yang eratik atau apapun namanya sekarang ini, itu mendapatkan perlawan dari second image itu sendiri dalam internasional politik, dikenal dengan second image, yaitu domestic politik. Domestic politik sudah tidak mendukung beliau, kecuali orang sekeliling. Gitu loh. Nah, sementara demokrasi Amerika itu juga mempunyai imun sistem yang cukup kuat untuk melawan ini. Ini ujian untuk Amerikanya sendiri. Jadi ini yang berperang, ini Amerika melawan Amerika gitu. Untuk memurnikan Amerika sendiri. Sementara Iran dalam mode bertahan dan sudah menyiapkan ini dari jauh-jauh hari, baik dengan mosaic defense, baik dengan dukungan para proxy dan juga powers lainnya, Mas. Gitu. Jadi menurut Mas Wibawanto sendiri, kepentingan apa? Mas Wibawanto? Jadi menurut Anda sendiri kepentingan apa yang kini menjadi pertimbangan dari Donald Trump di akhir-akhir batas tenggat waktu ini, apakah membuktikan ancamannya atau ada opsi tindakan lain? Jangan dibahas dulu, jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Penghormatan. Masih membahas soal jelang tenggat waktu ancaman ataupun ultimatum Trump membuka Selat Hormuz kepada Iran. Saya ke Mas Wibawanto begitu. Tadi pertanyaan gantung saya adalah sebenarnya apa yang menjadi kepentingan ataupun pertimbangan dari Donald Trump sehingga betul-betul ketika tenggat waktu ini selesai kita bisa membaca ini adalah langkah yang diambil oleh Donald Trump. Oke, yang pertama, yang menjadi kepentingan saat ini taktis dari Presiden Donald Trump ya adalah bagaimana exit tanpa malu. Itu poinnya. Yang kedua, yang paling mungkin dilakukan oleh beliau itu adalah menduduki Balochistan. Yang mana Balochistan ini sudah lama mempunyai permasalahan dengan pusat
dan juga dekat dengan Pakistan dan juga mayoritas Sunni. Jadi duduki aja Balochistan, mungkin sebagian Balochistan diduduki. Nanti mungkin ada perang-perangan sebentar di situ, penguasaan sedikit wilayah. Nah, silakan dari situ Amerika bernegosiasi dengan Iran. Mereka akan mundur dari situ, tetapi tolong Hormuz dibuka. Itu poinnya. Dan beberapa stockpile misail yang ada di Balochistan itu dihancurkan dulu. Nah, itu kemungkinan yang paling rasional, paling minim cost. Ya, karena itu juga tidak masuk ke dalam Iran kan, masih di bawah ya. Jadi itu tidak terlalu merepotkan pasukan Amerika, dan pasukan Amerika bisa cepat kabur ke Pakistan ya. Dan jadi itu yang paling memungkinkan, dan setelah itu silakan Presiden Trump melakukan deklarasi pencapaian sasaran objektif dalam bentuk sudah menghancurkan target-target militer. Oke. Paling itu. Kalau dari Mas Kisino sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat tujuan perang Trump terhadap Iran ini nampaknya sudah tidak jelas begitu, karena ingin membuka Selat Hormuz tidak ada, terus itu dugaan adanya persenjataan nuklir juga tidak terbukti, tidak ditemukan. Jadi menurut Anda apa yang bagaimana Trump mempertanggungjawabkan perang yang sudah dilakukan? Kalau mau ditanya bagaimana Trump mempertanggungjawabkannya ke publik maupun internasional gitu ya, jawabannya akan dengan kesusahan, karena yang dia lakukan dari dulu adalah moving the goalpost. Dia mengubah goal dari perang ini. Dulu ngomongnya about neutralizing Iranian nuclear threat, tapi ternyata juga laporan dari New York Times 4 hari yang lalu bilang bahwa kapasitas misil Iran itu masih capable, masih bisa. Mereka repairing quite quickly gitu. Kalau kemudian mau regime change, yang terjadi juga sekian banyak orang di assassinate, dibunuh, rezim tetap masih jalan aja. Berharap ada uprising, ada demonstrasi besar-besaran mengubah rezim, nampaknya juga belum terwujud, entah apapun alasannya. Sekarang kemudian yang dikatakan adalah membuka Selat Hormuz, yang mana Selat Hormuz sudah terbuka sebelum perang ini. Selat Hormuz tertutup jadi karena perang ini gitu loh. Dan saya nggak tahu lagi dia akan bilang apa ke depan, tapi opsinya yang saya terpikir gitu ya, yang mungkin dia ambil adalah eskalasi. Eskalasinya kemana? Kalau tadi Mas Wibawanto bilang ke Balochistan, salah satu opsi yang lain mungkin muncul juga adalah Kark Island atau Pulau Kark. Itu tempat di mana fasilitas minyak Iran itu sekitar 80-90% itu diolah di sana sebelum kemudian ditransportasikan, disebarkan ke seluruh dunia. Dan dengan mengontrol Kark ini, Amerika Serikat bisa mengontrol minyak yang dimiliki Iran bisa dijual kemana, itu dikontrol oleh Amerika Serikat. Yang ini juga terjadi dengan Venezuela. Bagaimana mengontrol rezim dengan mengontrol ekonomi dia. Saya rasa kemudian opsinya ke Kark. Walaupun itu nanti seberapa besar, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Saya singkat saja ke Mas Wibawanto. Ini posisi Israel sendiri kemana ya ini? Ya, kalau Israel itu dalam hal ini posisi yang sudah lama menghadapi ancaman dari Iran, ya, karena dari perspektif Iran, Israel itu harus dihapuskan dari perspektif 79 ya, rezim 79. Sementara dari perspektif Iran, dari perspektif Israel, mereka juga sudah bersiap dengan semua jaringan intelijen, ya, militer dan semua aspek lah, kekuatan national security-nya untuk menghadapi Iran. Jadi buat mereka kalau ini Amerika harus keluar dengan malu apa dengan sangat malu, buat Iran mereka tetap mempunyai deterrence untuk tetap menghadapi rejim 79 ini. Demikian juga rejim 79 ini tetap akan bisa menghadapi Iran. Itu yang disebut dengan yang saya bilang low intensity conflict. Kembali lagi kepada low intensity conflict, ya, proxy war, intelligent war, tapi mungkin eskalasi akan meningkat. Dan tadi kalau dibilang Mas Kisno akan diserang Kark Island, itu serangan Kark Island itu karena di tengah di dalam itu berisiko kalau harus mendaratkan pasukan di situ. Itu harus menetralisir dulu coastal defense, kemampuan mereka untuk melakukan counter strike untuk pasukan terjun, pasukan mendarat. Mungkin yang dilakukan adalah serangan misail menghancurkan ke situ. Baik, kita nantikan bersama ya seperti apa nanti langkah yang diambil oleh Amerika Serikat jelang batas akhir ultimatum Donald Trump terhadap Iran. Terima kasih pakar geopolitik dan keamanan nasional Mas Wibawanto Nugroho Widodo dan juga pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Mas Kisino Bawono telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Selamat sore. Selamat sore.
Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi polisi menangkap pelaku pembunuhan ayah mempelai perempuan saat pesta pernikahan di Purwakarta. Seorang ayah mempelai perempuan tewas usai dikeroyok sekelompok preman saat pesta pernikahan di Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban minta pelaku segera ditangkap. Pesta pernikahan di Purwakarta, Jawa Barat berujung duka. Dadang, orang tua mempelai tewas setelah dikeroyok preman di pesta pernikahan anaknya. Tangis keluarga pecah saat peristiwa tersebut terjadi. Kasus kekerasan berujung korban tewas berawal saat sekelompok preman meminta uang. Permintaan ditolak dan berujung pada pengeroyokan yang berakibat pada tewasnya orang tua mempelai perempuan. Premannya ini Yogi. Pelaku berinisial YI kemudian ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Purwakarta saat akan kabur menuju Cianjur. Usai ditangkap, pelaku menjalani perawatan medis di IGD RSUD Bayu Asih Purwakarta karena mengalami luka usai ditindak tegas polisi saat mencoba melawan. Pelaku kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Korban yang melihat kejadian tersebut keluar dari rumah dan menegur pelaku. Namun salah satu pelaku tidak terima dan kemudian mendatangi korban hingga ke halaman depan rumah dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban menggunakan sepotong bambu dan tangan kosong yang mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Usai jeda di Kompas Petang saudara, militer Israel merilis video ledakan besar yang terjadi di sebuah desa di Lebanon yang disebut Israel merupakan infrastruktur Hizbullah. Saudara, warga di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara menemukan benda yang diduga torpedo. Polda NTB pun langsung mengecek benda mencurigakan tersebut. Polres Lombok Utara menerima laporan dari masyarakat terkait dengan penemuan benda yang menyerupai torpedo di perairan Gili Trawangan. Tim Gegana pun langsung mengamankan benda mencurigakan tersebut. Dari pernyataan Polda NTB diketahui bahwa benda ini bukan bahan peledak ataupun radioaktif. Benda mirip torpedo ini ternyata merupakan alat pengukur arus air laut di kedalaman tertentu. Saudara, jelang batas waktu ultimatum Presiden AS Donald Trump soal Selat Hormuz, Iran justru terus meluncurkan serangan rudal pada gelombang serangan ke-98. IRGC Iran melancarkan gelombang ke-98 dari operasi True Promise 4 yang menyerang target-target militer dan logistik utama yang terkait dengan AS dan Israel. Dikutip dari media Iran Press TV, Iran juga telah secara resmi menanggapi usulan gencatan senjata dari AS dengan mengajukan rencana 10 poin yang menuntut penghentian permanen perang. Salah satunya adalah pembentukan protokol transit baru yang menjamin keamanan di Selat Hormuz. Militer Israel merilis video ledakan besar terjadi di sebuah desa di Lebanon yang disebut Israel merupakan infrastruktur Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel pekan lalu menyatakan bahwa Israel akan meratakan semua rumah di Lebanon Selatan untuk melindungi kota-kota perbatasannya dari roket Hizbullah. Di Lebanon, lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Sementara 11 tentara Israel tewas di sana. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.